Baik Bapak Ibu, kembali kita ke pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh CGP. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover choice, dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajaran? Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka. Yang kedua, langkah apa yang harus saya ambil untuk bisa merubah kebiasaan di sekolah dalam suatu kegiatan dipercayakan ke siswa? Guru hanya sebagai pembimbing saja, bukan masuk ke dalam kepanitiaan. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru selama 15 tahun di sekolah, saya sering mengadakan kegiatan atau program baik itu kokurikuler, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Menurut saya, program tersebut sudah mendengarkan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Ketika kita bandingkan dengan program atau kegiatan yang tidak mendengarkan suara murid, tidak memperhatikan pilihan murid dan rasa kepemilikan murid, kita dapatkan program yang melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, membutuhkan waktu untuk memutuskan, sehingga banyak energi yang tersita di situ. Berbeda dengan program yang tidak melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, program tersebut jauh lebih efektif dan mudah dalam mengendalikan kegiatannya. Sehingga beberapa rekan kerja banyak yang memberi masukan ketika membuat program atau kegiatan memilih tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Menurut Bapak Ibu narasumber atau instruktur, bagaimana sebaiknya kita menyikapi rekan kerja saya? Baik, dari pertanyaan pertama, jadi mewujudkan student agency yang mencakup voice, suara choice, pilihan, dan ownership atau kepemilikan, memang penting untuk memberdayakan siswa agar aktif dalam pembelajaran mereka. Namun, memberikan kebebasan tanpa panduan atau batasan yang jelas tidak selalu merupakan pendekatan yang efektif. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, pendidik atau guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung student agency tentunya, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memberdayakan siswa, itu yang paling penting Bapak Ibu, untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri dan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, mengubah kebiasaan di sekolah agar kegiatan dipercayakan sepenuhnya kepada siswa dengan peran guru sebagai pembimbing memerlukan pendekatan yang hati-hati dan harus terencana, seperti harus melakukan komunikasi dan konsultasi. Jadi siswa selalu melakukan komunikasi dan konsultasi terhadap kita sebagai pendidik. Kemudian lakukan pendekatan bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai ke tanggung jawab yang lebih kompleks. Kemudian buat struktur yang jelas supaya siapa bertugasnya apa dan di mana lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Kemudian sediakan bimbingan dan dukungan. Jadi Bapak Ibu harus memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan umpan balik. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian mengenai pertanyaan ketiga, jikapi masukan dari rekan kerja Bapak Ibu yang lebih memilih untuk tidak melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam program atau kegiatan yang menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk refleksi dan perbaikan. Ya, lakukan, harus bersikap terbuka terhadap diskusi. Jadi terbuka terhadap diskusi dengan rekan kerja Bapak Ibu sesama guru, kemukakan permasalahan atau apa yang diinginkan. Kemudian harus berbagi pengalaman dan hasil dan tawarkan bukti dan data. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu mengajak rekan kerja tersebut untuk berkolaborasi melakukan choice sehingga dapat mewujudkan student agency di sekolah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.